Selamat datang di Sekolah Birokrasi Channel. Hari ini kita akan mendiskusikan masalah pasca disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI ke-7 pada masa persidangan 2023-2024 pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Pandangan Prof secara umum mengenai tentang disahkannya Undang-Undang ASN ini seperti apa? Ya, jadi tentu kalau kita membaca secara keseluruhan apa yang direvisi, tentu arahnya lebih baik ya, dimana kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang saya kira menjadi penajaman ya, terutama terkait dengan misalnya rekrutmennya dan jabatan ASN. Nah ini tentu akan terbagi dua, jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Ini juga satu perubahan baru saya kira dalam rangka untuk mengakomodasi bagaimana pihak dari kalangan TNI dan Polri yang juga dimungkinkannya untuk mendapatkan jabatan yang selama ini mungkin belum jelas ya cantolan regulasinya, sehingga di dalam undang-undang revisi ini dia dikategorikan di dalam dan memungkinkan untuk dijabat adalah jabatan non manajerial ya. Lalu kemudian berkaitan dengan mobilitas ya, mobilitas talenta nasional ya. Tentu di sini juga selain itu yang menjadi penekanan penting saya kira berkaitan dengan berkaitan dengan pengembangan ASN ya, berkaitan dengan kompetensinya ya. Yang berikutnya mengenai penataan tenaga non ASN. Nah ini yang selama ini menjadi ketakutan para honorer ya, yang kita tahu bahwa setelah diidentifikasi diperoleh jumlah sekitar 2,3 juta, dan pada bulan November sebenarnya ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer ya. Tetapi dengan adanya rancangan undang-undang dan disahkan ini, maka kekhawatiran para tenaga honorer menjadi hilang karena semuanya akan terakomodasi tentu melalui seleksi pilihannya antara seleksi untuk CPNS maupun P3K ya. Dan P3K kita tahu juga ada semacam P3K yang sifatnya full time dan paruh waktu ya. Ini sesuatu yang baru, nanti kita lihat seperti apa peraturan pemerintah yang akan menaungi dengan model baru ini ya. Yang berikutnya saya kira berkaitan dengan pengelolaan kinerja ya dan kesejahteraan ASN. Nah ini juga tentu berkait dengan tidak hanya pegawai yang masih aktif, tetapi juga para pensiunan itu akan mendapatkan juga peningkatan kesejahteraan, sehingga apa yang ditakutkan selama ini orang takut pensiun itu karena pasti menurun sekali penerimaan gaji karena tidak seperti lagi ketika dia masa aktif. Nah dengan kebijakan baru ini tentu akan menguntungkan ya dan menggembirakan bagi mereka yang sudah pensiun. Dan yang terpenting saya kira untuk juga mengakselerasi ya bagaimana kinerja birokrasi itu dengan berupaya untuk mengakomodasi digitalisasi ya. Manajemen ASN tentu berkaitan dengan bagaimana seleksi, penempatan, pengembangan ya, dan seterusnya itu akan lebih tertata dengan baik karena diintegrasikan ke dalam sebuah digitalisasi ya, sehingga itu lebih bagus. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana penguatan budaya kerja ya, dan cara bagaimana institusi itu memperhatikan aspek budaya kerja yang saya kira sudah ditetapkan sebelumnya itu berakhlak ya,
Saya kira itu perlu penegasan sehingga semua pegawai baik di pusat maupun di daerah itu memiliki budaya kerja yang sama. Jadi tentu kita patut mengucapkan selamat tentu, terutama bagi honorer itu yang was-was beberapa bulan terakhir ini dan Sudah sekarang mendapat kepastian. ya, mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak akan mungkin diabaikan dan akan diterima tentu melalui proses seleksi yang sudah ada. Sekalipun memang Prof dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini memakan waktu yang agak lama Prof ya, kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Ya. Jadi memang Prof seiring berkembangnya dinamika dan pembahasan pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun memang rencana undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta dan terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, lalu pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat yang makin sejahtera. Saya ingin melihat bagaimana pandangan Prof melihat kerjasama antara pemerintah dan DPR RI dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Prof menanggapi? Ya, saya kira memang tujuan utama adanya birokrasi kan memberikan pelayanan yang terbaik, dan tentu berdasarkan kajian yang ada selama ini bahwa memang pelayanan publik itu menjadi perhatian khusus gitu kan, selain tentu tugas dia bagaimana menyusun kebijakan dan berbagai regulasi turunannya termasuk berkaitan dengan program-program yang mana ya. Dan saya kira memang ini pelayanan harus ditingkatkan terus ya, apalagi dengan perubahan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh birokrasi ini, di mana misalnya demografi ya, masalah demografi penduduk Indonesia yang di 2030 sudah 70% itu adalah kaum milenial. Tentu Bonus demografi Prof ya. tambah lagi bonus demografi ini tentu akan berbeda perilaku masyarakat, terutama di dalam kaitan berhubungan dengan pemerintah, karena pemerintah ya sebagai lembaga yang memonopoli ya kepentingan masyarakat dan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Karena itu salah satu aspek yang penting saya kira bagaimana mendigitalisasi sistem pelayanan itu yang disebut dengan service in one hand gitu ya, jadi pelayanan dalam satu genggaman. Ini saya kira tantangan ke depan, apalagi kita sudah mengagendakan untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Seperti itu Prof ya. Lalu secara umum Prof, dari beberapa sumber yang kami dapat, jadi setidaknya ada 2 hal yang menjadi perhatian dalam rancangan undang-undang ini. Pertama, rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang baru akan mengubah komponen hak, yaitu menjadi terdiri dari penghargaan dan pengakuan yang berasal dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, serta lingkungan kerja dan pengembangan diri, serta dimasukkan juga bantuan hukum Prof. Lalu menurut Wakil Ketua Komisi 2 Samsul Rijal mengatakan bahwa mengubah istilah gaji menjadi penghasilan. Ini mungkin hal baru Prof, atau bagaimana? Kira-kira tanggapan Prof seperti apa? Ya kan sifatnya itu kalau selama ini kita bicara gaji itu selalu besarannya ditentukan dengan tingkat kemampuan keuangan negara ya. Kalau penghasilan berarti ya ada di situ aspek bahwa seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat yang kita sebut dengan kinerja ya, atau mungkin misalnya akan ada semacam regulasi baru yang berkaitan dengan single salary, di mana dalamnya tadi komponen-komponen itu wajib menjadi perhitungan sehingga besarannya itu berbeda dari sebelumnya kan, karena ada item-item pembiayaan yang saya kira baru. Nah, sehingga kita sambut saja mudah-mudahan supaya pegawai bagaimanapun juga terdepan dalam memberikan pelayanan. Kalau kemudian kesejahteraannya rendah kan ya kontras juga kan. Jadi motivasi itu salah satunya adalah dengan pemberian penghargaan yang setara gitu ya dengan kebutuhan nyata mereka di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi seperti itu Prof ya. Apalagi ini kan lebih banyak berfokus masalah motivasi, tunjangan serta fasilitas jaminan sosial. Ini lebih banyak berbicara tentang individu dari pegawainya Prof ya. Lalu Ketua Komisi 2 Prof Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa RUU ASN ini pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan. Jadi ada beberapa klaster Prof, saya sebutkan saja. Yang pertama itu adalah penghapusan KSN, yang kedua adalah penetapan kebutuhan PNS dan P3K, yang ketiga adalah kesejahteraan, dan terakhir adalah pengangkatan tenaga honorer. Jadi tanggapan Prof mengenai pembagian klaster yang dikatakan oleh Ketua Komisi 2 ini, apakah bisa dikatakan
hanya untuk penataan SDM saja, tidak berproses pada tahapan manajemen ASN secara komprehensif. Kira-kira pandangan Prof? Ya, kalau kita lihat 5 klaster itu ya berhasil semua dilaksanakan ya, kalau kita lihat. Tetapi satu hal mungkin yang cukup mengganggu itu adalah klaster pertama, penghapusan ASN. Karena itu saya kira selama ini KASN kita pandang sebagai the guardian of Merit system ya. Tiba-tiba kemudian di dalam undang-undang revisi ini menjadi tidak ada, dan kemudian akan diserahkan tentu ke lembaga formal baik Kemenpan maupun aspek teknisnya dari BKN. Padahal kalau kita lihat apa yang diusung oleh KASN itu hal-hal yang bersifat fundamental daripada posisi ASN itu ya. Nah, itu mungkin yang menarik untuk dibicarakan. Kalau yang lain ya kabar menggembirakan, tetapi ini semacam saya kira persoalan baru yang ditinggalkan oleh revisi undang-undang ini, karena tidak semudah ketika ingin diserahkan ke lembaga formal pemerintah sendiri, karena kita tahu bahwa pejabat pembina kepegawaian itu adalah orang yang bersumber dari kalangan politik, dan yang membuat juga regulasinya orang-orang politik semua kan. Jadi apalagi diharapkan kan itu bagaimana mempertahankan nilai etika, nilai dasar ASN, kemudian bebas intervensi politik, ya, profesional ya. Dan itu kalau bukan lembaga independen saya kira sulit gitu, Sulit untuk mengukur. apalagi kalau kita misalnya melihat misalnya kasus-kasus yang terjadi ya, misalnya saja penyimpangan ASN itu sekitar 2.700-an kan, dan yang diselesaikan cuma 300-an. Dan ini kalau diserahkan kepada lembaga seperti Kemenpan maupun BKN itu kan sudah punya tugas yang sangat berat. Ditambah lagi dengan hal yang seperti ini, yang KASN sendiri saja kewalahan untuk mengatasinya. Malah ditambahkan lagi dengan beban baru gitu. Kita tahu dalam konteks reformasi birokrasi masih perjuangan berat gitu kan. Kalau kita melihat bahwa di era akhir daripada Grand Design Reformasi Birokrasi 2024 itu menjadikan birokrasi kita menjadi dua kelas birokrasi tingkat dunia. Tapi kalau kita lihat lapangan, berdasarkan nilai-nilai yang diberikan atau dinilai oleh Kemenpan RB ya masih terhitung jari, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang betul-betul reformasi birokrasinya itu mengarah ke sana. Malah yang terjadi kan ya masih berada di tempat gitu, dalam artian bahwa apa yang disinggung bahwa tahapan daripada perkembangan pertumbuhan birokrasi kita itu masih stagnan di apa yang disebut dengan birokrasi political model gitu kan. Jadi lebih banyak aspek politiknya, dan ini kelihatan sekarang bahwa hal-hal yang sangat fundamental ini malah ditiadakan gitu. Jadi ini saya kira waktu yang disiapkan oleh revisi undang-undang ini, karena bagaimana menjamin sebenarnya netralitas ASN, apalagi misalnya di dalam konteks bagaimana ketika pegawai ini berkaitan dengan pola karir yang memang kita harapkan bahwa kalau mau bagus kinerjanya itu organisasi, maka harus dipimpin atau diisi orang-orang yang qualified, profesional gitu. Tapi fakta di lapangan kita lihat bahwa lebih banyak pertimbangan-pertimbangan politik. Nah, bagaimana kalau kepala daerahnya sebagai pembina kepegawaian atau orang politik? Nah, apa caranya teknisnya kira-kira supaya posisi ASN kita yang tadi bebas intervensi politik bisa dipastikan? Bisa dipastikan netral kembali, Prof, sesuai koridor dan profesionalisme. Ya, bagaimana caranya Kemenpan dan BKN melaksanakan itu? Ini PR tersendiri bagi pengambil kebijakan, Prof ya. Jadi ada beberapa sebenarnya, Prof, dampak baik atau dampak positif dari undang-undang ASN yang baru ini. Seperti adanya skema baru tentang gaji PNS dan P3K, di mana khusus di pasal 22 itu, Prof, mengatur mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Lalu menjadi payung hukum yang jelas bagi ASN ke depan para tenaga honorer P3K dengan perjanjian kontrak agar bisa melangkah lebih maju ke depannya. Ini yang dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia,
apakah ASN atau P3K full time maupun part time. Jadi menurut Bapak Aswar Anas ada lebih dari 2,3 juta tenaga non ASN. Kalau kita normatif, maka seperti yang Prof tadi sampaikan, November 2023 sudah habis. Maka dengan disahkannya undang-undang ASN ini memastikan semua aman dan tetap bekerja. Jadi menurut istilah dari Bapak Menpan bahwa kita amankan dulu biar mereka bisa terus bekerja. Lalu RUU ASN juga disahkan seperti lagi Prof tadi sampaikan di awal. Jadi memang sudah bagaimana daerah 3T itu lebih dimudahkan terkait dengan dapat ASN, lalu menggabungkan manajemen ASN dan P3K dan sama-sama memiliki pengembangan talenta. Lalu prinsip RUU dari ASN ini, DPR dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, dan terakhir TNI dan Polri bisa mengisi jabatan ASN non-manajerial seperti jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi Prof, kira-kira bagaimana tanggapan Prof melihat poin positif dari undang-undang ini? Meskipun tadi Prof sudah menyebutkan di awal, tapi mungkin Prof bisa menanggapi bagaimana poin dari yang saya sampaikan tadi. Iya, saya kira untuk kaitan dengan kesetaraan, saya kira memang harus terus perjuangkan ya, karena bagaimana kita menghindarkan ASN itu dari praktek-praktek gratifikasi gitu kan, karena memang di luar gaji-gaji yang terutama di kalangan bisnis itu kan dengan posisi yang itu lebih tinggi kan, sementara mereka itu ya paling naiknya antara 2-5% per tahun, itu pun kalau naik kan. Sehingga tentu dari sisi kesetaraan saya kira harus perjuangkan. Bagaimana kita lihat di negara-negara ASEAN ini ya, kita bagian dari tingkat gaji yang rendah gitu kan, sementara mereka itu memang menempatkan bahwa pejabat-pejabat di ASN itu sangat strategik, karena ya dia tiang negara sebenarnya kan. Nah, karena itu saya kira kita support kalau berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, cuma memang berkaitan dengan tadi bahwa para honorer sekarang sudah aman ya kan, seharusnya diberhentikan di November ini, lalu kemudian memastikan bahwa mereka tidak akan lagi di PHK massal gitu. Nah, itu bagus ya dari sisi kewajiban negara, tetapi kalau kita bicara mengenai bagaimana manfaatnya terhadap performance daripada pemerintah itu masih pertanyaan besar gitu kan, karena kita tahu bahwa manajemen ASN itu kan bicara bagaimana rekrutmen itu betul-betul didasari pada kualifikasi ya kan, memenuhi syarat dan sebagainya. Sementara mereka ini kan masuk melalui KKN, tidak melalui pintu formal, tapi istilah biasa itu lewat jendela gitu kan. Dan itu keluarga-keluarga yang memiliki posisi di dalam birokrasi itu yang menerima mereka. Terbukti kan dulu sudah lama mau dihentikan, tapi setelah sekarang identifikasi berkembang jadi 2,3 juta, separuh lebih gitu kan dari jumlah PNS gitu. Dan ini akan berakibat panjang ketika misalnya berkaitan dengan pola karir, karena kan yang namanya rekrutmen itu kan melalui proses disebut dengan need assessment, dan itu kan melalui proses seperti apa sebenarnya tugas pokok dari organisasi yang ada itu melalui misinya ya. Lalu kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mensukseskan berbagai program-program prioritas mereka, dan itu bicara mengenai berarti kompetensi berarti terkait juga dengan jabatan-jabatan apa yang dibutuhkan, dan itu juga berkait pula dengan berapa orang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu kan. Nah, ini kan tidak diterima saja terus tidak pernah berhenti, dan tidak jelas sebenarnya apa dasar mereka masuk bekerja di dalam. Nah, ini tentu tantangan di dalam di birokrasi sendiri ketika misalnya ya berbasis, karena ke depan kalau kita bisa melihat kebijakan Presiden Jokowi ini kan ingin mengalihkan mindset daripada pegawai bahwa jabatan struktural itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membanggakan. Karena itu dirubah mindsetnya menjadi bahwa jabatan bergensi juga itu jabatan fungsional kan. Nah, fungsional kan berarti keahlian, memenuhi kualifikasi. Nah, ini yang masuk kan 2,3 itu kan jelas kualifikasinya kan? Nah, sehingga pada saat ingin misalnya dioptimalkan perannya,
apalagi dengan pola kerja baru yang berbasis pada tim ini, yang sebelum flexible working arrangement ini, tentu dasarnya pada kompetensi. Nah, kalau kebutuhan misalnya di satu sisi ada kompetensi yang membludak, ada juga yang sangat kurang, karena tidak melalui need assessment kan. Kalau assessment kan berarti betul-betul diterima sesuai dengan kebutuhan, dengan hasil evaluasi kinerja organisasi, bahwa ketika organisasi tidak mencapai target tertentu itu sebabnya apa. Salah satunya misalnya aspek karena tidak tersedianya SDM yang qualified, berarti itu dibutuhkan kan. Kan caranya bisa dengan percepatan kemampuan atau diklat atau pendidikan, tapi itu kan lama kan, butuh waktu lagi. Nah, itulah sebagai solusi awal ketika undang-undang ini diterbitkan, yaitu munculnya P3K. P3K itu orang yang sudah qualified, sebagai jalan shortcut yang diambil pemerintah untuk menemukan orang-orang yang sangat qualified gitu ya, untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih sulit diisi oleh ASN yang ada. Tapi kalau kita lihat undang-undang yang baru ini kan berubah orientasi lagi kan. Nah, seperti juga misalnya di dalam undang ASN yang lama memang itu prinsipnya P3K tidak perlu mendapatkan pengembangan kompetensi karena orang qualified. Tapi di sekarang kan sudah disamakan. Nah, ini yang perlu terjelas ini, bagaimana yang full time dan yang tidak full time gitu kan, ya, Prof. Paruh waktu. Nah, apakah yang full time ini sama sederajatnya, dan kalau kita lihat baca secara sepintas sama dapat pensiun skala kan. Nah, mungkin yang P3K dimaksud di undang-undang ASN awal itu berkaitan dengan paruh waktu itu yang memang dibutuhkan sekali kompetensi itu dan tidak terdapat di dalam struktur pegawai dari sisi kompetensinya. Nah, itu kita lihat. Tetapi lagi-lagi bahwa kita patut mensyukuri bahwa pada akhirnya mereka-mereka yang sifatnya honorer itu kemudian tertampung, dan tetapi yang jadi masalah besar ke depan adalah persoalan bagaimana menempatkan orang-orang ini tentu sesuai dengan kualifikasi yang dihendaki. Ada oversupply. Iya, karena kita akan katanya menjadi birokrasi yang kelas dunia. Nah, kelas dunia itu kan beda, sangat berpacu bertumpu pada kapabilitas, yang disebut dynamic capability kan. Kemampuan untuk berpikir jangkau ke depan, ke belakang, kerjasama secara kolaboratif dan sebagainya. Nah, kalau penerimanya dengan cara begini kan bagaimana? Jadi ini bom waktu juga yang disisakan sebenarnya. Memang tujuannya bagus, yaitu bagaimana supaya tidak menimbulkan ya kekecewaan, karena kita harus lihat di lapangan bahwa banyak, terutama di tenaga-tenaga pendidikan kesehatan itu, paling pendidikan ya, kasihan itu gajinya cuma seberapa per bulan, tapi dia bangga dan sudah puluhan tahun mengabdi, saya kira perlu diselamatkan. Tetapi pekerjaan rumah daripada Kemenpan dan Trisulanya ini, BKN dan LAN ini harus betul-betul menata ulang supaya betul-betul 2,3 juta ini bukan menimbulkan masalah, tapi justru mendukung birokrasi itu semakin bagus kinerjanya kan. Percepatan birokrasi, mendukung percepatan birokrasi. Termasuk nanti misalnya bagaimana pola karir mereka. Kan kalau yang pegawai yang lama kan jelas diterima dengan ini kan, posisi tertentu gitu kan, mengejar karir dengan pola tertentu. Tapi kalau yang ini tidak jelas kan, tiba-tiba harus ditata lagi pola karirnya, nah, dia juga akan mengalami kesulitan. Kalau misalnya di satu sisi ada kelompok misalnya jabatan administrasi yang terlalu banyak kan, ya ini kan masalah juga kan, tidak terlalu banyak dibutuhkan kan, apalagi dengan ada di sini dalam salah satu agenda transformasi undang-undang ASN ini adalah digitalisasi manajemen ASN, apalagi digitalisasi birokrasi yang kita lihat dengan penggunaan AI sekarang ini semakin mengurangi sebenarnya kebutuhan mengenai jumlah ASN kan aneh gitu kan. Sementara di dunia bisnis gitu penggunaan orang semakin berkurang, sementara di pemerintahan semakin memperbesar. Jadi efisiensi itu menjadi bukan lagi menjadi orientasi kan, karena kalau kita lihat pendekatan pemerintah sekarang itu selalu diukur apa disebut dengan prinsip value for money, ya kan, dihitung dari berapa kira-kira kalau diroboh menjadi dinilai dari sisi uang berapa kira-kira kontribusinya kan. Nah, kalau lebih banyak gaji yang keluar dibandingkan dengan produktivitasnya kan masalah saya kira ya. Nah, termasuk tadi mengenai yang jabatan ini ya, yang full time, termasuk juga mengenai TNI dan Polri ya. Nah, ini juga saya kira perlu betul-betul, karena ya kasus yang terjadi baru-baru ini misalnya karena syaratnya yang menjadi PJ gubernur itu adalah pimpinan tinggi Pratama ya, eselon 1, maka dari Polri 2 jam jadi staf ahli, langsung setelah itu diangkat jadi
PJ. Nah ini kan menimbulkan kecemburuan tentu bagi birokrat tulen yang berkarir sampai ke eselon 1 itu luar biasa perjuangannya. Tiba-tiba mereka 2 jam saja, dan itu sangat apa ya, perlu mungkin dipertimbangkan, karena jabatan PJ itu kan penguasa wilayah ya, dia juga penguasa ASN, karena memang PJ juga memiliki kewenangan untuk optimal, sehingga keberadaan ASN-nya itu bisa memberikan kinerja yang bagus bagi pemerintahnya gitu. Ya, ada kasus-kasus lucu lah ketika mau prinsip di kesatuannya mau diterapkan di sipil itu kayak lucu gitu, karena belum tentu bisa diterima dengan cepat itu. Bisa apple to apple penerapannya tidak bisa gitu kan, apalagi ini selevel gubernur ya, itu pasti berbeda sekali. Nah itu persoalan-persoalan yang sekira akan jadi problema di kemudian hari, waktu yang akan harus diselesaikan cepat. Ya, ini mungkin bisa dianggap sebagai shortcut gitu, jalan pintas untuk nyalahi. Tadi sempat Prof menyinggung mengenai manajemen ASN. Jadi kira-kira apakah dengan menggabungkan manajemen ASN dengan P3K ini bisa merubah secara total iklim organisasi? Karena ending dari dalam undang-undang ini adalah pelayanan publik. Kira-kira bagaimana menurut Prof kalau digabung? Ya, kalau kita bicara begitu, itu kan sumber ya. Tetapi yang terpenting saya kira direct man, direct place-nya kan. Apalagi dalam undang ASN menyebutkan bahwa ya pegawai harus memiliki memang kualifikasi, ya kan, kompetensi, profesional gitu kan, dan bebas intervensi politik. Kalau kemudian penempatan mereka tidak berbasis pada apa kita sebut dengan meritokrasi atau sistem merit yang sekarang ini penjaganya sudah tidak ada kan. Nah, bagaimana? Ya kan? Karena kinerja itu akan terjadi ketika kita menggunakan prinsip direct man, direct place gitu kan. Nah, jadi bukan persoalan bagaimana P3K dan PNS, tetapi bagaimana menempatkan mereka sesuai dengan keahlian mereka kan. Dan itu tidak dasarkan pertimbangan lain kecuali profesionalisme, kualifikasi, berkinerja kan. Dan kalau kita lihat terutama di daerah itu, waduh, kita bingung melihat itu, karena bisa saja pergeseran, perputaran itu bisa terjadi hanya beberapa bulan, minggu bahkan ada. Nah, siapa yang mengontrol itu? Kan KSN. Jadi alasan kalau kita lihat pembubaran KSN itu kan karena dianggap KSN itu menghambat dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat. Ya, karena tugas KSN kan menjaga jangan sampai yang terjadi seperti yang ditengarai di dalam undang ASN bahwa intervensi politik lebih kencang, apalagi menjelang seperti ya pemilihan itu kan. Betul Prof, luar biasa ini. Siapa yang ngawasi sekarang? Apakah yakin Kemenpan dengan BKN bisa mengatasi dalam posisi yang belum ada PP-nya kan? Apalagi transisinya begitu cepat ini, ya kenapa tidak misalnya kalau mau dihapuskan ya biarkan lewat dulu, karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Betul Prof. Bawaslu itu mungkin aspek yang kaitannya dengan pilkada, pileg dan seterusnya, bukan pada pelanggaran ASN-nya kan. Rangkaian pilkada yang lebih banyak berat ke situ. Tapi ASN-nya sebagai ASN itu memang harus lembaga tersendiri yang memberikan sanksi kan. Dan terbukti bahwa beberapa rekomendasi yang diberikan ke ASN berkaitan dengan ASN yang melanggar itu tidak netral, juga tidak tuntas kan. Pernah teliti kan? Betul Prof. Ada beberapa kasus memang rekomendasi ada yang dijalankan, tapi yang paling bagus sebenarnya Prof dari KSN ini ada karena itu tadi ada daerah yang ugal-ugalan melantik, wah tiba-tiba dapat surat teguran dari KSN dan harus ditindaklanjuti. Nah, itu saya kira yang perlu memang jadi bahan pertimbangan. Terus berbicara tadi kita sudah berbicara tentang dampak positifnya Prof, maka pasti juga ada dampak minusnya Prof. Jadi dampak minusnya itu mungkin kita sudah tahu semua bahwa KSN dibubarkan. Ini menimbulkan sedikit permasalahan. Jadi setidaknya siapa yang akan menjamin tentang kualitas penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas melalui pengawasan serta pengawasan nilai core value yang
Prof tadi sebut dengan berahlak itu. Lalu sebenarnya di dalam debat Capres dan Cawapres pada tanggal 7 Januari 2019, Prof, Presiden Jokowi mengatakan bahwa yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada sistem merit, rekrutmen putra terbaik melalui sistem merit, mutasi dan promosi, serta dengan rekam jejak. Kemudian yang kedua juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira penting sekali. Baik dari Komisi ASN, penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi. Jadi Presiden Jokowi memang menganggap penting adanya Komisi ASN ini. Kira-kira tanggapan Prof sampai sini bagaimana melihat ini? Nah, ini juga yang mengejutkan, karena kalau kita lihat keinginan Presiden Jokowi di awal periode kedua ya, itu sangat ingin mempertahankan KSN, dan memang kalau kita melihat historinya memang ya dari dulu DPR ingin mengubarkan sebenarnya kan, tapi pihak eksekutif terus mempertahankan. Tapi kok tiba-tiba kan di dalam beberapa draft sebelumnya kan masih ada. Itu pun dulu di dalam draftnya itu sebutkan bahwa pemilihan KSN itu lewat DPR, itu yang tidak diinginkan sebenarnya dulu, karena tadi kalau DPR politik lagi kan. Nah, tapi bukan malah sistem pemilihannya, rekrutmennya yang melalui DPR, tapi malah lembaganya dibilang. Jadi kalau alasannya kurang efektif, ya jangan lembaganya dong yang dia perbaiki, bagaimana meningkatkan efektivitasnya kan. Istilahnya ini tikus tapi yang dibakar lumbung-lumbungnya gitu kan. Nah, siapa? Kalau kita kembali kepada Kemenpan dengan BKN, itu kan lebih banyak lembaga penyedia kebijakan kan yang membuat kebijakannya kan. Walaupun misalnya ASN itu ya eksekusinya di BKN, tapi bukan hal yang bersifat seperti itu Dan bukan masuk di ranah pengawasan. Iya, masa misalnya bisakah BKN dengan Menpan mengatasi persoalan-persoalan intervensi politik? Ya, itu tanda tanya baru sebenarnya. Dari sisi kesiapan saja, siapa yang mau menangani? siapa menangani? Sangat teknis dan Berlaku se-Indonesia. Indonesia ini. Iya. Tenaganya berapa orang? Menjelang pemilu lagi. Ada ahlinya gitu kan. Iya. Nah, ini yang jadi persoalan-persoalan yang ditinggalkan dari kebijakan ini, dan ya kita patut sayangkan memang, karena ini berkait erat juga dengan kita sebagai pegawai. Bagaimana kan kalau kemudian kasihan misalnya teman-teman yang di daerah itu yang memang betul-betul ingin berkarir, tapi ya penentuan karir mereka itu bukan karena profesionalitas kan, tetapi ya itu karena pertimbangan-pertimbangan suka dan tidak suka, terutama karena yang aneh ini adalah para pejabat pembina kepegawaian orang politik. Jadi bisa jadi ini Prof nanti penentuan pejabat-pejabat kepala dinas atau kepala badan ya jadi nanti bukan berdasarkan merit system lagi, tapi suka tidak suka jauh lebih besar kayaknya. Siapa yang mengawasi setiap saat yang jauh di sana, yang 514 kabupaten kota, 38 kabupaten provinsi, ditambah beberapa kalau Kementerian lembaga kan masih di Iya. Jakarta. Siapa yang bisa mengawasi dengan jumlah pegawai yang tidak banyak kan, dimana kebiasaan selama ini ya BKN kan administrasi kepegawaian, kebijakannya tiba-tiba dia harus menangani aspek yang sangat di luar mekanisme kerja mereka selama ini, habitatnya ya. Ya, Tiba-tiba harus menjaga nilai dasar, etika, bebas dari posisi politik. Kalau profesional boleh lah, masih bisa. Dan Tapi siapa yang akan turun ke lapangan siapa yang memastikan? memverifikasi, Iya. ya kan? Betul Prof. Kenakalan daripada pejabat bina kepegawaian yang memang asalnya ya politik. Jadi ini berkawin-mawin antara ya si pengusul rancangan undang-undang ini dari partai politik dan PPK-nya juga dari partai politik juga. Jadi ketemu. Jadi betul-betul ASN ini terjepit dari sisi ini ya, berkaitan dengan membangun ASN yang profesional. Ya. Sebenarnya memang Prof pemerintah itu beberapa kali menolak. Terbukti dengan pemerintah tidak menyampaikannya daftar inventarisasi masalah terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Itu pada tahun 2014 sampai 2019 Prof. Ya. Tapi di periode DPR 2019 sampai 2024 itu muncul lagi isu. Bahkan isu usulan muncul ini kembali tapi tetap pemerintah melakukan penolakan Prof berkali-kali tentang usulan penghapusan KSN ini. Bahkan bukan cuma pemerintah yang menolak Prof. Semua kampus yang didatangi panitia kerja RUU ASN ini
menentang ide DPR ini. Jadi kira-kira sebenarnya Prof, cocok yang dia bilang Sufyan Effendi dalam penelitian salah satu anggota BRIN ini, Riris Katarina, bahwa memang intervensi politik pembubaran KSN ini begitu besar. Kira-kira bagaimana menurut Prof? Ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini mengejutkan sebenarnya. Kenapa tiba-tiba pemerintah itu mengikuti alur berpikir DPR gitu kan? Nah, yang kita dengarkan bahwa keberadaan KSN ini menghambat pengangkatan dan pemberhentian pejabat terutama di daerah. Nah, sementara yang menjadi penentu tentang ASN ini adalah kepala daerah, merupakan pejabat pembina kepegawaian yang sumbernya dari politik juga. Partai politik. Nah, jadi di sini ketemu kan sebenarnya Prof. siapa yang punya kepentingan. Nah, tugas KSN menjaga supaya tidak terjadi hal seperti itu kan. Itu amanah undang-undang kan. Makanya kita sebut dengan the guardian of merit system gitu kan. Penjaganya ini merit system. Nah, kalau pemerintah berhadapan dengan situasi seperti ini saya rasa akan banyak menimbulkan kesulitan. Dan pasti kita mulai dari nol lagi. Bagaimana membangun kebiasaan itu untuk bisa turun ke lapangan, memastikan dan mengecek apakah betul peristiwa terjadi ya, apalagi tugas berat menghadang di depan ini, tahun depan luar biasa, tahun politik. Betul. Bagaimana dan kita bisa melihat praktek-praktek di daerah sebelum PJ datang, itu luar biasa. Itu penempatan para pejabat yang memang ditengarai oleh, terutama bagi incumbent yang maju lagi ya, itu sudah memasang kuda-kuda di dalam siapa-siapa orangnya. Bahkan ada kasus di mana ada beberapa pejabat-pejabat yang didemosi itu ingin mengajukan banding ke PT UN kan, karena merasa dirugikan. Nah, siapa yang tangani hal seperti itu? Siapa yang mau terima? Siapa yang menerima laporan, lalu siapa yang mengeluarkan rekomendasi? Nah itu mengeksekusi siapa? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa selama ini bertahun-tahun pemerintah berusaha untuk menolak ide ini? Nah, memang sejak awal anggota DPR mau menghilangkan, tapi kok pada akhirnya dia mendukung gitu kan. Dan yang sedikit kita tidak menggembirakan itu karena yang digembor-gemborkan itu yang lebih positif gitu kan, hal-hal yang sifatnya misalnya tadi itu yang agendanya 7 itu kan, ya Prof, manajemen ASN-nya, honorernya, pokoknya itu yang lebih dulu ditampil sehingga tenggelam isu KSN. Padahal mereka yang diterima nanti akan bermasalah ke depannya karena mereka akan berkarir juga kan. Nah, siapa yang menjamin bahwa mereka bisa berkarir dengan baik karena rata ya, artinya direct place ya. Nah, kalau pejabat pembina kepegawaian juga orang politik, siapa yang jamin? Ya, tapi memang kalau jalan solusi yang bersifat jangka pendek ya untuk menenangkan para honorer oke lah, tapi dia akan tidak tahu ke depannya bagaimana karir mereka kalau kemudian sepanjang pejabat pembina kepegawaian itu adalah dari orang politik. Nah, coba pikirkan sendiri. Ya, betul memang Prof. Dari data KSN yang pernah saya terima, jadi ada 500-an lebih daerah kabupaten kota di Indonesia. Cuman baru 20% yang menerapkan sistem merit. Itu pun dengan penilaian A, Prof. Apa dengan nilai baik. Ya. Belum masuk sangat baik. Iya, jadi KSN itu mempunyai target 20% saja. Selama penerapan sistem merit ini, Prof, KSN menerapkan standar paling rendah di antara semua instansi. KSN menerapkan standar 100% di kementerian, lembaga pemerintah dan kementerian. Pemerintah provinsi dia targetkan 70%, tapi di atas melampaui target. Begitupun juga sebenarnya di tingkat kabupaten, Prof. KSN menargetkan 20% kabupaten kota yang menerapkan sistem merit, tapi targetnya memang 21%, tapi secara akumulasi memang sangat rendah, Prof. Jadi memang bisa jadi salah satunya ini ya mungkin kepala daerah risih dengan KSN ini karena diintervensi bagaimana dia ketika melantik orang, dan menurut KSN ini terjadi permasalahan, maka disurati kembalikan orang sesuai dengan jabatan semulanya. Ini mungkin yang tidak diinginkan. Ini kalau kita misalnya melihat dari undang-undang sebelumnya, Prof, ada beberapa tugas sebenarnya dan wewenang KSN yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebelum direvisi. Jadi mungkin ini, Prof, saya minta komentarnya bagaimana, karena yang pertama itu, Prof, dalam wewenang KSN bagaimana mengawasi tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari
pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Ini bagaimana Prof? Siapa yang akan bertanggung jawab ini? Ya, ini saja dalam undang-undang NC yang lama itu kan di pasal 111 itu kan menyebutkan bahwa sistem penerimaan penentuan pejabat itu yang menggunakan pola seleksi terbuka atau bidding gitu ya, itu kan bersifat sementara. Tapi faktanya sebagai alasan terus kepala daerah bahwa kita sudah objektif, padahal perintah undang-undang itu harus ke sistem merit. Itu saja kali di situ Prof. Itu saja sudah tidak tercapai sampai sekarang. Padahal ada lembaga khusus kan, apalagi diserahkan kepada lembaga pemerintah yang tidak independen kan. Nah, gimana? Apa kekuatannya dia itu kan? Nah, jadi ini persoalan yang kita lihat bagaimana kemudian sulitnya di daerah itu untuk mau menerapkan sistem merit. Jadi pasti itu KSN menyadari itu. Padahal dalam perintah undang-undang ya itu sementara. Mestinya itu suatu institusi baik kementerian lembaga maupun daerah itu ya tinggalkan yang bersifat bidding-bidding itu, karena panitianya sudah diatur. Panitia sudah tahu siapa pesanan daripada kepala daerah yang mau dilantik nanti jadi pejabat karena orangnya Sudah ada semua ya drama-drama yang bersifat seolah-olah objektif tapi sebenarnya tidak. Seakan-akan diobjektifkan, bisa dikatakan seperti itu. Ya, makanya pada saat keluar itu undang-undang ASN kan sebenarnya transisi. Harapannya ya mungkin 4-5 tahun semuanya sudah menggunakan sistem merit, tapi ternyata jadi mestinya memang KSN yang diperkuat dengan lahirnya RUU ini, mestinya KSN yang diperkuat bukan dihilangkan. Beberapa kali ya saran saya mengatakan dia harus punya kewenangan seperti KPK menindak. Ini kan tidak harus berkoordinasi lagi dengan lembaga lain. Iya. Kan jadi sulit. Harus menandatangani MOU dengan pihak lain untuk penguatan. Dan itu juga perlu harmonisasi ya kan, kerjasama yang baik gitu. Jadi menurut saya kalau mau efektivitas KSN itu ditingkatkan ya punya kewenangan mengeksekusi, sehingga kepala daerah itu tidak sewenang-wenang bisa berlaku tidak adil kepada pegawainya kan. Nah ini kan tuduhannya tidak efektif ya, menurut saya jangan rumahnya dibakar gitu, tikusnya saja yang dianggap itu sebagai biang. Ya, masih banyak lembaga sebenarnya Prof, ya bisa kita sebut misalnya lembaga korupsi. Kejaksaan berhak menindak kasus korupsi, kepolisian bisa menyelidik kasus korupsi, KPK juga bisa. Nah ini kan tapi aman-aman saja mereka ini. Nah, kenapa ini yang satu-satunya yang mengawasi proses tahapan pengisian jabatan, mengevaluasi penerapan asas nilai dasar, lalu meminta informasi kepada masyarakat tentang kode etik dan kode perilaku ASN, lalu meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan instansi, malah dihapuskan lembaganya. Ini yang menyimpan masalah tersendiri. Iya, sebab sangat berbahaya ketika pegawai itu tidak netral, tidak profesional, karena dia pelayan masyarakat, ya kan? Bagaimana ruginya masyarakat ketika tugas utama memberikan pelayanan tapi dipasang orang-orang yang tidak qualified, ya berdasarkan selera kepala daerah kan? Nah yang rugi siapa? Masyarakat juga Ya, kembali. kan begini, penilaian internasional itu demokrasi tidaknya pemerintahan itu kan diukur dari dua aspek. Sejauh mana program dan kebijakannya itu berpihak kepada masyarakat, dan yang kedua adalah sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan diberikan pemerintah. Itu ukurannya. Jadi kalau tidak puas masyarakat, ya kita ini katanya pemerintahan demokratis kan, tapi fakta di lapangan itu hasil pengamatan saya memang daerah juga agak enggan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat. Kita cenderung memang di dalam praktik pemerintahan itu lebih mengacu pada input dan proses, bukan pada akuntabilitas. Kalau kita bicara akuntabilitas kan kita bicara kepada siapa pemilik negara ini, kan rakyat, kan berarti akuntabel kepada masyarakat. Tapi seolah-olah kita sudah akuntabel, padahal kan tidak. Itu namanya legal accountability, political accountability. Kepala daerah itu mempertanggungjawabkan kinerjanya lewat anggota dewan, di dewan kan, itu namanya politik accountability. Kemudian legal accountability itu yang diawasi oleh inspektorat, oleh KPK, atau BPK dan seterusnya. Tapi kan tidak pernah apakah ujung dari semua aktivitas yang berujung output ini betul-betul berimpact pada publik atau tidak. Ini satu kesalahan sistem yang saya kira perlu diperbaiki, bahwa pada akhirnya yang dinilai itu impact daripada program kegiatan itu kepada masyarakat, bukan memata-matai salah, tidak sesuai juklak, tidak sesuai juknis, tidak sesuai SOP, pelanggaran.
Dan kita hanya berputar masalah Kita situ. input proses, tidak lihat pada outcome-nya. Jadi sebenarnya kita masih bicara di datar, orang sudah bicara di atas, Prof, ya. Baru kita bicara tata pemerintahan yang baik. Iya. Padahal itu kan pelibatan masyarakat penting. Ini kan masih sibuk di situ. Regulasi Rosungadi atau institusi yang dipandang sebagai watchdog itu yang mengawasi pemerintahan itu hanya fokus pada input dan proses dengan instrumen SOP, jukla, juknis. Bukan pada apakah yang dilakukan ini tadi menurut ukuran demokrasi kan puas atau tidak. Betul, Prof. Coba lihat pemerintah mana yang sering melakukan survei kepuasan masyarakat, kan rendah dihitung jari. Nah ini kan masalah. Tidak ada anggaran untuk itu, padahal itu yang terpenting sebenarnya akuntabel. Good governance kan salah satu unsurnya kan akuntabel, transparan, partisipatif. Mana semua itu? Malah hilang, Prof. Ya, baru kita mau jadi birokrasi yang berkelas dunia. Oh, jauh api dari panggang kalau begitu kan. Mau birokrasi kelas dunia tapi begaduhan dengan sistemnya dihilangkan malah. Coba kita lihat dalam Genesis Reformasi Birokrasi dalam Perpres 81 2010 kan pertama itu diminta pemerintah itu bergeser cara kerjanya dari senantiasa berpedoman pada regulasi kepada kinerja. Nah, sampai sekarang masih regulasi, Masih tahap regulasi. masih ya, tetap Prof. regulasi. Padahal kita sudah masuk di dalam tahapan keempat kan. Ya 4 tahun 5 tahun kali di 4 ya 20 tahun 20 kan. tahun, Prof. Iya. Jadi cita-cita yang sangat tinggi itu ya hanya sekedar cita-cita. Sampai nawacita Karena saja, Prof. birokrasi sendiri sangat sulit melepaskan diri dari bekerja tidak didasarkan pada regulasi. Itu namanya kan legal accountability, bukan public accountability. Kan yang pilih Anda siapa, yang biaya Anda siapa, terus kerja Anda untuk siapa? Kan semua publik, masyarakat kan. Nah, di mana masyarakatnya di situ? Nah itu. Terakhir, Prof, saya minta mungkin Prof bisa menyampaikan closing statement tentang diskusi kita pada hari ini. Bagaimana? Mungkin Prof bisa menyampaikan bagaimana? Ya, di satu sisi banyak hal yang menggembirakan, kita harus patut apresiasi. Tetapi ada satu sisi yang memang mengecewakan karena dibubarkan gitu kan. Padahal amanahnya Undang-Undang ASN itu kan tadi tujuannya bagaimana agar ASN ini profesional, ya kan, bebas intervensi politik, qualified gitu kan, berkinerja bagus. Itu terjadi ketika diterapkan sistem merit. Nah, sistem merit ini kan yang punya political will itu kan PPK, pejabat pembina kepegawaian. Tapi persoalannya pejabat kepegawaian yang kekuasaan yang luar biasa ini juga bersumber dari partai politik. Jadi bagaimana sangat dekat dengan intervensi politik sementara dibubarkan gitu kan. Nah ini tentu yang menimbulkan istilah tadi itu bom waktu. Nah sehingga pertanyaan besar kita dalam tema kali ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang buntung? Betul, Prof. Coba dipikir masing-masing kan dari penjelasan kita dari awal. Siapa Masalah yang nilai. kena? Siapa yang diuntungkan, siapa yang buntung? Ya. Nah, saya kira itu statement terakhir saya. Oke, saya kira itu tadi diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu pada tema menarik lainnya. Salam birokrasi.